Kami dari kelompok 4, nama saya Kiki, sebagai koordinator NIM 12231180003. Dan nama saya Diva Cendrakasih sebagai anggota dengan NIM 223118017. Kami akan menjelaskan materi tentang instrumen kesulitan belajar. Apa itu instrumen dan kesulitan belajar? Instrumen merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Kesulitan belajar merupakan beragam gangguan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung. Menurut ahli, menurut Sugiono 2008, dalam konteks alat ukur atau instrumen asesmen, instrumen yang valid berarti instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid, yang berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut asesmen UNO dan KONI 2012 juga dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan non-pengukuran. Prosedur asesmen dibagi menjadi dua bagian, prosedur formal dan prosedur informal. Prosedur formal adalah prosedur asesmen yang menggunakan tes-tes yang telah distandardisasikan. Sedangkan prosedur informal merupakan prosedur asesmen yang menggunakan instrumen-instrumen yang melibatkan banyak pihak terkait di dalam pelaksanaannya, dalam pihak mengumpulkan informasi yang menyeluruh tentang kondisi anak, serta menggunakan instrumen-instrumen pendukung lainnya. Gangguan kesulitan belajar memiliki karakteristik yaitu 1. Gangguan internal. Gangguan internal yaitu gangguan yang berasal dari dalam anak itu sendiri. 2. Kesenjangan antara potensi dan prestasi. Kesenjangan antara potensi dan prestasi yaitu anak berkesulitan belajar memiliki potensi kecerdasan atau inteligensi normal. Pada kenyataannya, mereka memiliki prestasi akademik yang rendah. Dengan demikian, mereka memiliki kesenjangan yang nyata antara potensi dan prestasi yang ditampilkannya. Kesenjangan ini biasanya terjadi pada kemampuan belajar akademik yang spesifik, yaitu pada kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan kemampuan berhitung. 3. Tidak adanya gangguan fisik atau mental. Tidak adanya gangguan fisik atau mental yaitu anak berkesulitan belajar merupakan anak yang tidak memiliki gangguan fisik atau mental. Ada beberapa gejala kesulitan belajar, yaitu menunjukkan prestasi belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompok kelas, yaitu nilai yang dicapai siswa berada di bawah nilai-nilai rata-rata kelas secara klasikal. Hal ini menunjukkan bahwa siswa mempunyai masalah dengan belajarnya. Kedua, lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Ia selalu tertinggal dengan teman-temannya dalam segala hal, misalnya lambat dalam mengerjakan soal-soal, menulis, membaca, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Di antara teman-temannya, siswa ini kurang mempunyai kecepatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ketiga, hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Ia sudah berusaha dengan susah payah tapi hasilnya selalu rendah. Siswa seperti ini sudah belajar semaksimal mungkin. Frekuensinya belajar juga sudah tinggi,
akan tetapi hasil yang dicapai belum sesuai harapan. Keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, berpura-pura dan sebagainya. Ketika ada pelajaran yang tidak disukainya, siswa tersebut tidak pernah memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru, atau malah membuat gaduh suasana kelas. Kelima, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan seperti bolos, terlambat, mengisolir diri, tidak kooperatif, tidak mengerjakan PR, dan sebagainya. Dengan tindakan tersebut, maka siswa tersebut tidak mungkin mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, misalnya murung dan cemas. Ketujuh, mudah tersinggung, cemberut, tertawa terus, pemarah, keras kepala, dan sebagainya. Anak seperti itu tidak pernah ceria di kelas, selalu menunjukkan sikap-sikap yang berbeda dengan teman-temannya lainnya, dan kadang-kadang menunjukkan sikap negatif dan dalam perilakunya. 5. Tujuan asesmen dalam lingkungan sekolah bagi anak yang berkebutuhan khusus, yaitu pertama, penyaring kemampuan anak, yaitu untuk mengetahui kemampuan anak pada setiap aspek, misalnya bagaimana kemampuan bahasa, kognitif, kemampuan gerak, atau penyesuaian dirinya. Kedua, pengklasifikasian, penempatan, dan penentuan program. Ketiga, penentuan arah dan tujuan pendidikan. Ini terkait dengan perbedaan klasifikasi berat ringannya kelainan yang disandang seorang anak yang berdampak pada perbedaan tujuan pendidikannya. Keempat, pengembangan program pendidikan yang diindividualkan, yang sering dikenal sebagai individual educational program, yaitu suatu program pendidikan yang dirancang khusus secara individu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kelima, penentuan strategi, lingkungan belajar, dan evaluasi pembelajaran. Ada beberapa fungsi-fungsi asesmen. Yang pertama, fungsi screening atau penyaringan untuk mengidentifikasi peserta didik yang kemudian mengalami problem belajar. Yang kedua, fungsi perencanaan pembelajaran individual atau PPI, agar diperoleh gambaran berbagai potensi maupun hambatan yang dialami peserta didik. Yang ketiga, fungsi monitoring kemajuan belajar. Ada beberapa langkah-langkah penyusunan instrumen. 1. Memahami dan menentukan ruang lingkup serta urutan keterampilan yang akan diasesmen terkait dengan kompetensi pembelajaran siswa dalam bidang pembelajaran tertentu dan keterampilan yang dikuasai oleh siswa. Yang kedua, menetapkan perilaku yang akan diasesmen atau diukur melalui langkah-langkah. 1. Memilih salah satu komponen yang akan diprioritaskan. 2. Menentukan tujuan. 3. Menentukan teknik yang akan digunakan. Langkah yang ketiga yaitu menentukan kisi-kisi dari bidang yang akan diakses untuk mempermudah dalam membuat soal-soal atau tugas yang harus dikerjakan siswa dengan langkah-langkah. 1. Membuat pemetaan materi yang akan diakseskan. 2. Menentukan bentuk soal dan atau butir soal yang akan digunakan. 3. Menentukan jumlah keseluruhan soal pada setiap bagian yang akan diakseskan. 4. Menyusun kisi-kisi instrumen. 5. Menentukan butir-butir soal.
atau tugas berpedoman pada kisi-kisi yang telah disusun. Penyusunan instrumen kesulitan belajar. Definisi operasional belajar yang efektif. Belajar yang efektif adalah belajar yang mampu memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Berikut ini dijelaskan contoh penyusunan instrumen belajar yang akan diukur menggunakan angket. Angket dibuat berdasarkan indikator belajar yang efektif. Dari definisi operasional tersebut dapat dilihat indikator-indikator kesulitan belajar, yaitu 1. Menetapkan tujuan dan target belajar. 2. Menumbuhkan minat belajar. 3. Mengenali guru serta gaya mengajar guru. 4. Tekun dan rajin hadir di kelas. 5. Membuat kelompok belajar. 6. Aktif mencatat materi pelajaran. 7. Mendengarkan penjelasan dengan penuh perhatian. 8. Rutin mengulang atau remedial materi atau mata pelajaran yang belum tuntas. Ini adalah contoh tabel angket kesulitan belajar, di mana pada tabel ini terdapat beberapa pernyataan dan keterangan pernyataan. SS itu sangat setuju, S itu setuju, TS itu tidak setuju, STS itu sangat tidak setuju. Untuk mengisi tabel ini yaitu dengan cara memberi tanda cek pada masing-masing pernyataan tersebut.